warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan, dan yang paling penting, share video ini ke grup atau teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kami akan membahas terkait bagaimana cara mengupload jurnal pembelajaran di modul yang pertama, pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam tutorialnya. Namun sebelum itu, bagi yang baru bergabung dengan channel YouTube kami, silakan bisa subscribe dan tonton videonya hingga akhir, jangan di skip. Tonton iklannya untuk memberikan motivasi kepada kami untuk membuat video-video yang menarik lainnya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam modul yang pertama, pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke jurnal ya. Nah, di sini bagian jurnal pembelajaran kita melengkapi jurnal pembelajarannya. Nah, di sini ada pilihan jurnal pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung pilih saja karena pilihannya hanya ada satu. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah proses dalam penguploadan jurnal pembelajaranku ya. Ada dua langkah. Yang pertama, langkah melakukan jurnal pembelajaran. Nah, di sini langkah ketika kita membuat jurnal Bapak Ibu ya, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam ketentuan mengunggah jurnal ini, yaitu menyertakan salah satu dokumen aksi nyata yang dipilih dari pilihan berikut. Jadi salah satu saja dari pilihan ini, begitu Bapak Ibu ya. Bisa rancangan pembelajaran atau modul aja berdasarkan prinsip UBD atau berdiferensiasi atau TARL atau Cultural Responsive Teaching, itu kalau modul yang pertama. Kemudian kalau modul yang kedua bisa berprinsip pembelajaran sosial emosional. Kalau modul yang ketiga bisa berprinsip pendidikan nilai, begitu. Kemudian memberikan refleksi dan umpan balik dari rekan sejawat. Nah, kalau BK membuat RPL, kemudian bisa juga dalam bentuk penugasan lainnya dari aksi nyata. Kemudian dokumennya formatnya PDF maksimal 10 MB ya, dengan penamaan dokumen itu nama mahasiswa _NIM _ judul aksi nyata. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya, ini sudah kita kerjakan untuk langkah yang pertama melakukan jurnal pembelajaran. Yang kedua adalah melengkapi lembar jurnal pembelajaran, yaitu dengan mengunggah dokumen dalam jurnal pembelajaran, kemudian mengisi deskripsi dan mengisi refleksi. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya, kita mulai lengkapi. Ya, di sini kita harus menceklis ya untuk mengecek ulang kelengkapan jurnal pembelajaran. Apa saja? Nah, yang pertama, jurnal pembelajaran sudah dilakukan ya, tentunya sudah ya. Kemudian dokumen jurnal pembelajaran sudah dalam bentuk PDF. Kemudian ada laporan umpan balik ya di dalam jurnal pembelajaran. Ya, sudah semua dicentang semua, jika sudah Bapak Ibu tidak ada yang terlewat ya. Baik, kita klik ya lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu untuk jurnal pembelajaranku ya, kita bisa melihat rinciannya di sini. Nah, ini tadi ketentuan mengunggah jurnal. Kemudian di sini ada unggah jurnal pembelajaran dengan ketentuan memastikan dokumennya lengkap.
ada laporan umpan balik dan formatnya dalam bentuk PDF maksimal 10 MB. Baik, mari kita langsung masuk untuk mengupload filenya Bapak Ibu ya. Silahkan klik ini. Kemudian nanti dicari letak file kita di laptop itu di mana begitu, di browse di laptop kita. Baik, kita masukkan filenya. Di sini jika sudah penamaannya sudah sesuai ya, nama mahasiswa, kemudian NIM, kemudian judulnya yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Tepat ya Bapak Ibu ya, modul yang pertama itu kita klik. Nah, kita open ya, atau kita masukkan. Baik, proses ya sudah selesai Bapak Ibu ya. Jika sudah ada nama file kita, kemudian ada tulisan hapus, berarti di sini sudah terupload. Kemudian judul jurnalnya yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi, atau kita beri jurnal pembelajaranku modul 1, jurnal pembelajaranku modul 1 merancang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu kita masukkan deskripsi Bapak Ibu ya. Baik, di bagian deskripsi itu kita mengisi 3 pertanyaan ya. Yang pertama, apa alasan Bapak Ibu guru memilih tugas merancang pembelajaran berdiferensiasi sebagai aksi nyata? Kemudian minta umpan balik secara tertulis kepada teman sejawat tentang tugas yang dipilih. Yang ketiga, apakah aksi nyata yang Bapak Ibu pilih memenuhi prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya diisi di dalam kotak ini. Namun karena biar kita tidak terlalu lama dalam mengetik atau berpikir atau mengerjakan di lembar ini yang online ini, tips kami adalah buatlah jawaban deskripsi di Word terlebih dahulu jauh-jauh hari begitu, agar nanti langsung kita kopikan di situ, kita tidak berpikir lama ya, takutnya nanti sinyalnya hilang begitu ya, kita memulai kembali. Jadi kamu sudah mempersiapkan untuk jawaban deskripsi ini begitu, tipsnya begitu Bapak Ibu ya. Diketik dulu saja di Word dulu, nanti tinggal ngopi di sini, jadi langsung ya, tidak perlu lama-lama begitu. Baik, langsung Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah kami ketikkan terlebih dahulu agar kita tidak berpikir terlalu lama ketika mengupload jurnal ya. Harus mencari jawaban dengan berpikir menggunakan kata-kata apa yang kita tulis begitu ya. Kita sudah pikirkan jauh-jauh hari sebelum mengupload. Jadi ketika mengupload sudah kita kopikan saja begitu. Itu tipsnya Bapak Ibu ya. Baik, langsung kita masukkan saja jawaban dari ketiga pertanyaan ya. Ini adalah apa alasan Bapak Ibu guru memilih tugas tersebut sebagai aksi nyata terbaik. Kemudian nomor 2, mintalah umpan balik secara tertulis kepada teman sejawat tentang tugas yang dipilih. Kemudian yang ketiga, apakah aksi nyata yang Bapak Ibu pilih memenuhi prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan? Jelaskan. Nah, ini kita copy saja langsung ya. Ya, kita masukkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, sudah masuk ya. Kita perlu edit saja untuk menyesuaikan, ingin diberi spasi atau mau mengecek tanda alat baca juga boleh. Nah, seperti ini. Baik, sudah tercopy di sini ya. Kemudian kita mengisi refleksi. Nah, untuk refleksi sendiri Bapak Ibu itu ada ketentuannya ya, minimal 300 kata. Ya, baik, dari mana itu ada ketentuannya tersendiri Bapak Ibu? Coba kita cek ya di sini ya.
Nah, ini Bapak Ibu ya. Scroll ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu, mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk, menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi ya. Jadi di refleksi ini kan ada 4 pertanyaan. Jadi untuk menjawab keempat pertanyaan ini di bagian refleksi di kotak ini harus menuliskan minimal 300 kata. Nah, ini Bapak Ibu manfaat ketika kita mengerjakan deskripsi maupun refleksi di Word terlebih dahulu. Manfaatnya yaitu satu, kita tidak terlalu berpikir lama-lama ya ketika mengupload jurnal pembelajaranku di halaman upload jurnal ini. Itu yang pertama, tidak terlalu lama berpikir ya. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat berapa kata yang sudah kita tulis begitu. Caranya seperti apa? Caranya, nah, keempat pertanyaan di bagian refleksi ini ya, 1, 2, 3, 4 ya, termasuk jawaban yang ada di bawahnya itu kita blok dulu Bapak Ibu ya, kita blok. Nah, kemudian kita blok dari awal hingga akhir. Kemudian kita lihat di bagian pojok sebelah kiri. Nah, di sini ada jumlah kata Bapak Ibu ya. Di sini tertulis 363 dari total 655 kata. Jadi untuk yang kita blok sendiri itu jumlahnya 363 ya. Dari keseluruhan di halaman ini ada 655 kata. Jadi untuk refleksi, karena sudah lebih dari 300 kata, ini sudah memenuhi syarat. Nah, itu manfaat dari kita menuliskan dulu di Word Bapak Ibu ya. Ada banyak sekali manfaat ya, selain cepat ya. Yang kedua, kita bisa melihat jumlah refleksi kita sudah sesuai atau belum. Baik, kita kopikan langsung Bapak Ibu ya di kotak refleksi. Nah, kita kopikan langsung saja. Nah, kemudian kita atur saja ya. Nah, kita bisa baca-baca lagi, kita cek tanda bacanya dulu, boleh, atau kita beri spasi tiap nomor juga boleh. Nah, seperti ini. Seperti ini boleh ya. Nah, baik, sudah yakin ya, sudah yakin. Mari kita selanjutnya di checklist yang menyatakan bahwa jurnal pembelajaran ini merupakan karya saya pribadi, dibuat sesuai panduan Merdeka Mengajar dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Kemudian umpan balik sudah berasal dari sasaran jurnal pembelajaran dan sudah dimasukkan ke dokumen. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya, kita klik kumpulkan. Bismillahirrohmanirrohim, kita kumpulkan. Nah, di sini ada notifikasi bahwa jurnal yang sudah dikumpulkan tidak dapat diganti. Nah, untuk mempermudah validasi, pastikan semua kriteria ini terpenuhi. Yang pertama, tidak plagiat pekerjaan orang lain, dikerjakan sesuai dengan panduan. Baik, kita kumpulkan Bapak Ibu ya. Nah, berhasil dikumpulkan. Nah, tanda centang hijau dengan tulisan berhasil dikumpulkan. Selamat Bapak atau Ibu atas nama A. Dengan mengumpulkan lembar jurnal pembelajaran, Anda telah berhasil menyelesaikan modul pembelajaran mendalam dan asesmen umum. Baik, kita bisa melihat jurnal kita di bagian lihat jurnal pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu ya, jurnal pembelajaranku modul pertama merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu adalah jurnal kita ya, judulnya tadi yang sudah kita tulis.
Kemudian ini deskripsi yang sudah kita tulis tadi di sini ya, menjawab 3 pertanyaan. Nah, ini ya. Kemudian ini bagian refleksi yang sudah kita tuliskan tadi di sini ya. Tadi agar lebih memudahkan di Word Bapak Ibu, memudahkan kita mengerjakan ya, tidak terlalu lama mengetik, kemudian bisa sekaligus melihat jumlah katanya ya. Nah, ini tadi menjawab 4 pertanyaan. Lalu ini dokumennya yang sudah kita upload. Baik, alhamdulillah sudah selesai semua Bapak Ibu ya, kita mengupload jurnal pembelajaran modul yang pertama. Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan modul dengan lancar. Ingat Bapak Ibu, guru hebat bukan hanya yang menguasai materi, tapi yang terus mau belajar dan berkembang. Baik Bapak Ibu, cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan info penting seputar PPG dan tips seputar dunia pendidikan lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya masih di channel Cikgu FM. Karena belajar tak pernah berhenti. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap belajar dan jadilah guru penggerak perubahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.